Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Maulana dengan NIM 1924 10 10 20 28. Di sini saya akan menjelaskan tentang final project dari mata kuliah pemrograman jaringan. Nah, jadi di sini kita akan membuat sebuah program yang dimana eh, dapat mendownload sebuah file dari internet. Kemudian di sini menggunakan bahasa Python dan juga dengan socket. Kemudian program harus mendownload eh, beberapa file secara konkuren atau bersamaan dengan menggunakan thread begitu. Kemudian program harus meminta inputan berupa jumlah dari part yang ingin dimasukkan tuh. Kemudian di sini ini ya bisa mendownload file dari internet yaitu berupa HTTP maupun HTTPS. Tuh. Jadi jika HTTP nantinya bakal menggunakan port 80, jika HTTPS itu harusnya menggunakan port 443. Tuh. Kemudian selanjutnya eh, ya, oke, kemudian setelah itu program harus dimintai atau memasukkan URL berupa link dari file tersebut begitu, dan tiap-tiap part itu harus digabungkan menjadi satu file. Oke, mungkin pertama kita akan coba jalankan di sini. Nah, jadi di sini kita sudah menyiapkan sebuah source code dan kita akan mencari gambar di internet. Di sini saya akan menggunakan ini ya, gambar dari web decoding ya, atau gambar hero. Tuh, kita salin linknya dan kita masuk ke program tadi. Oke, oke kita akan run teman-teman. Run. Nah, di sini akan meminta inputan URL ya, seperti yang ada di eh, ini syarat untuk tugas final project begitu. Oke, kita masukkan. Oke, kemudian di sini kita klik enter. Nah, setelah itu oh ya dapat diketahui bahwa eh, alamat yang saya gunakan di sini ini menggunakan HTTPS ya. Jadi di sini menggunakan SSL dan juga portnya itu 443 begitu. Kemudian untuk selanjutnya yaitu meminta inputan untuk jumlah segmennya. Ini seperti poin yang keempat, yaitu program minta inputan jumlah part atau segmen. Kita tulis saja mungkin 3 ya. Oke, kita klik enter. Nah, di sini eh, bakal program bakal mengirim request ke server begitu, ke server decoding yang tadi. Nah, sini ada request pertama ya, dan respon menjawabnya dengan status code 206 partial content. Nah, setelah itu ada request kedua, ketiga, dan keempat. Nah, keempat ini kenapa? Karena ada empat file karena ini merupakan sisa bagi dari jumlah part yang sudah dihasilkan begitu. Jadi misal di sini ukuran cevelnya itu 50.400 sekian. Nah, itu ada sisanya satu. Nah, jadi satu itu disimpan di file yang keempat begitu. Jadi di sini dapat dilihat bahwa konten lengthnya satu ya. Gitu. Setelah itu kita akan cek di sini eh, di folder di folder SC. Bentar ya.
dokumen, pemrojak, UAS. Nah, di sini. Ini bakal kesimpan ke file hasil. Nah, di mana di sini untuk file hasilnya sendiri terdapat 4 file seperti yang program tadi kita download. Kita akan view menjadi ini detail aja. Nah, jadi file 1 sampai ke 3 di sini memiliki ukuran 54 kilobytes begitu. Nah, sedangkan yang file keempat ini 1 kilobyte. Oke. Dan untuk hasil dari penggabungan sendiri yang merupakan syarat dari ini ya program Final Project, yaitu program menggabungkan kembali tiap part. Jadi tadi itu dari 4 file yang tadi itu harus digabungkan menjadi satu file, dan di sini saya menamainya dengan file utuh gitu, file utuh. Jadi 198 KB ini merupakan jumlah dari keempat file yang di atasnya tuh. Oke. Nah, jadi kalau kita lihat di file, nah ini gambarnya tidak ini ya, tidak sempurna ya, tidak sempurna, tidak sempurna karena itu hmm, ini kan sifatnya yaitu partial content tuh. Jadi ini ya. Jadi untuk file 1 di sini cuma separuh gambarnya begitu. Kemudian juga file 2 dan 3 dan seterusnya itu juga nggak bisa dibuka karena ini merupakan bagian-bagian dari file yang kita download tuh. Kemudian, nah ini file utuhnya ini kita nggak bisa buka karena terjadi kesalahan pada ketika menggabungkan file begitu. Jadi, nah di sini ya, eh, saya di sini kurang bisa memahami eh, error yang terjadi ketika menggabungkan file, entah itu pada encode atau decode. Saya kurang paham. Jadi file utuh yang digabungkan ini nggak bisa dibuka seperti ini ya file aslinya begitu. Oke. Namun ketika kita bandingkan di sini untuk file asli, coba kita download secara manual di sini. Kita save image, kemudian kita taruh di program dokumen, kemudian pemrojak, UAS, di sini ya. Kita file asli, gitu. Oke. Harusnya itu file utuh yang kita gabungkan tadi itu eh, bisa terlihat dengan jelas seperti file asli. Nah, seperti ini ya. Namun di sini untuk file yang utuh itu nggak bisa gitu. Harusnya bisa. Nah, harusnya seperti ini. Karena terjadi kesalahan ketika menggabungkan file itu nggak bisa ya. Padahal untuk ketika kita cek di Notepad itu untuk yang file asli, sebentar, yang file asli di sini. Oh maaf, kita cek dulu yang file asli ya. Nah ini sama ya, jadi jumlahnya itu sama, yaitu terdapat ini 2253 baris. Tuh, ini file asli yang bisa dibuka gambarnya. Kita lihat file utuh yang kita download dari gabungan beberapa file begitu. Kita tarik lagi. Nah, untuk yang file utuh di sini juga memiliki tab. Nah, sama seperti yang file asli, 2253 baris. Dan kodenya juga sama ya isinya ya dengan file asli, namun tidak nggak bisa kebaca sebagai gambar begitu. Saya juga kurang
memahami. Jadi mohon maaf apabila file yang sudah saya gabungkan ini tidak bisa dibuka gitu, dengan sempurna. Oke. Mungkin itu program yang sudah saya buat untuk final project ini. Jadi dapat disimpulkan bahwa untuk program saya itu eh, tar- yang ya, hmm, nah, jadi untuk program saya itu sudah bisa mendownload file, kemudian juga sudah bisa menerapkan ini poin yang kedua, yaitu program menggunakan Python dan juga Socket. Nah, namun di poin ketiga di sini saya belum bisa menerapkannya pada program saya. Jadi program ini masih belum menjalankan secara konkuren atau bersamaan begitu dengan menggunakan thread. Kemudian untuk yang poin keempat kita sudah selesaikan, yaitu meminta inputan jumlah part itu. Kemudian bisa mendownload file dari internet. Tadi sudah bisa, kita coba mengunduh file dari decoding tuh. Kemudian program minta inputan berupa URL sudah bisa. Dan di sini untuk URL-nya begitu dicek atau dipotong-potong ya. Jadi habis kita masukkan URL-nya itu bakal dicek dulu apakah eh, alamatnya itu merupakan HTTP atau HTTPS. Tuh. Sini jika dimulai atau merupakan HTTPS itu bakal membuat sebuah variabel port dengan portnya itu nilainya 443. Kemudian alamatnya ini, nah ini merupakan panjang dari eh, ini ya, dari eh, akad apa namanya Mas? Dari decodingnya. Pokoknya itu kita menghapus HTTPS sampai sini ya, sampai slash slash dua ini gitu. Itu kemudian kalau HTTPS kita menggunakan SSL. Nah, namun ketika bukan HTTPS atau alamat yang kita masukkan itu HTTP itu bakal membuat variabel port 80, kemudian alamatnya itu juga ini ya menghapus HTTP sampai slash slash, kemudian membuat eh, ini sisanya begitu. Jadi dari nama awal hostnya sampai filenya tahu ini ya sampai .jpeg-nya begitu. Oke, mungkin kemudian di sini setelah kita mendapatkan alamat itu kita membuat sebuah index host di mana index hostnya itu merupakan potongan dari alamat yang sudah kita cari tadi itu dipotong berdasarkan ini ya tanda miring atau slash gitu. Ini tuh tujuannya untuk mencari ya, yang mana host dan juga yang mana filenya. Untuk yang file host itu kita ambil yang bagian awalnya. Jadi mungkin decoding slash image bla 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 kita ambil yang decoding.com-nya begitu. Kemudian untuk sisanya yaitu dimulai dari slash image bla 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 sampai .png-nya. Di sini kita simpan pada variabel file. Tuh. Kemudian ya ini sama ya. Jadi kita itulah merupakan cara untuk menangkap informasi terkait port, host, dan juga file yang kita akan unduh dengan menggunakan inputan URL. Kemudian eh, lanjut dengan ini ya breakdown final project. Kita juga sudah bisa menggabungkan kembali tiap part menjadi satu file utuh begitu. Eh, mungkin ini saya ini ya mohon maaf apabila
file utuhnya yang sudah saya gabungin itu nggak bisa dibuka begitu. Jadi ya dapat dikatakan mungkin untuk menggabungkannya itu sudah berhasil, namun untuk ini untuk membuka filenya itu saya kurang paham ya untuk encode atau decode file tersebut begitu. Kemudian karena ini opsional, saya tidak membuatnya, yaitu untuk menampilkan progres download tiap partnya begitu. Oke, mohon maaf apabila ada kesalahan atau kekurangan dari program Final Project yang sudah saya buat. Eh, Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.